Shalom, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Baik, kembali kita akan mendengar firman Tuhan. Saya Pendeta Feran Sinaga, selalu berdoa untuk saudara, apapun yang Anda alami hari ini. Saya rindu mendoakan agar semuanya dalam keadaan sehat-sehat, semuanya dalam keadaan kendali Tuhan. Baik, saya mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk berdoa. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, kami menghampiri hadirat-Mu. Kami percaya ketika umat-Mu memuji Tuhan, maka Tuhan hadir. Tuhan mendengarkan setiap keluh kesah kami. Tuhan mendengarkan segala isi hati kami. Bagian kami selalu berseru dan berseru kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Tuhan, hamba berdoa, berikan kami hikmat marifat, berikan kami kesehatian untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya juga berdoa, jika di antara kami ada yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan yang sakit. Jika di antara kami ada yang terluka, hiburkan yang terluka. Jika di antara kami ada kasus demi kasus, kami minta perlindungan dari Tuhan. Pengacara kami adalah Tuhan Yesus Kristus yang selalu membela dan membela kami. Tuhan, bela umat Tuhan, bela kami semuanya. Perlindungan kami hanya dari atas, yaitu dari Yesus Kristus. Tuhan Yesus, intervensi seluruh perkara-perkara yang kami hadapi. Ambil alih seluruh perkara-perkara yang kami hadapi. Kami berdoa, hati raja-raja ada di tangan Tuhan. Tuhan, kendalikan hati hakim, kendalikan hati jaksa, kendalikan hati orang-orang yang berseteru dengan kami. Tuhan, hamba berdoa, nafas ada di tangan Tuhan. Hari ini kami berdoa, semuanya dalam kendali Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang beri perlindungan. Tuhan, lindungi kami, tolong kami, tolong semua kami, siapapun yang hadir hari ini. Tuhan tolong, Tuhan jaga. Sekali Tuhan jaga, tetap Tuhan jaga selama-lamanya. Kami percaya dengan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Tapi hari ini adalah selalu ada yang baik di tengah situasi yang tidak baik. Ya, selalu ada yang baik di tengah situasi yang tidak baik. Sebelum itu saya ada beberapa berita-berita yang ada hanya di Indonesia, ya. Berita yang ada hanya di Indonesia seperti ini. Pedagang yang tak bisa ditawar adalah pedagang roti tawar, ya. Ya, dia promosinya roti tawar, tapi kalau Bapak Ibu tawar nggak bisa ditawar. Di depan rumahku tuh ada yang jualan roti tawar, roti tawar, roti tawar. Ketika kita panggil, Pak, bisa ditawar nggak rotinya? Nggak bisa, karena yang ada hanya di Indonesia. Roti tawar tidak bisa ditawar. Apalagi pedagang yang paling nekat itu siapa? Pedagang penjual gas. Ya, udah tahu jalannya menurun masih bilang apa? Gas, gas, gas. Bukannya rem. Apalagi pedagang yang paling aneh itu adalah pedagang jual ikan. Ya, udah tahu ikan mati, dibilang apa? Ikan segar, ikan segar, ikan segar, ikan segar. Padahal udah mati ikannya. Apalagi pedagang yang paling bingung, pedagang kalau dia cetak foto. Contoh nih, kalau kemarin sintua mau cetak foto, ataupun siswa mau cetak foto. Bang, berapa bang? 3x4. Jawabannya berapa? 3.000. Bukannya 12. 3.000 rupiah. Dia tanya 3x4, ukuran 3x4, 3.000. Ya, itulah yang ada di Indonesia. Apalagi yang terakhir, pedagang yang paling ulet, pedagang yang paling kerja keras, yaitu pedagang lesehan.
tiap malam gulung tikar, tiap malam gulung tikar. Besoknya buka lagi. Luar biasa. Pedagang yang paling ulet siapa? Pedagang lesehan. Baik, tema hari ini adalah selalu ada yang baik di tengah situasi yang tidak baik. Seburuk-buruknya orang pasti ada kelebihannya. Sebaik-baiknya orang pasti ada kekurangannya juga. Tidak ada yang sempurna. Happy saja. Ya. Kita buka Alkitab Mazmur 27. Mazmur 27 ayat 1 sampai 14. Mazmur 27 1-14. Saya baca saudara ya. Mazmur 27 1-14. Aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Ya, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah, penyelamatku. Perhatikan ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang berderata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ada amin? Ada amin? Ayat ini ayat yang luar biasa yang bisa membebaskan saudara. Sekalipun saudara sedang menghadapi situasi yang tidak baik, tapi Tuhan itu ahli dari situasi. Dia pakar dari segala pakar. Dia bisa mengubah yang tidak baik menjadi baik. Dia bisa mengubah situasimu yang tidak baik akan menjadi lebih baik. Karena apa? Tuhan itu adalah pakar. Tuhan itu adalah ahli dari segala ahli. Selalu ada yang baik di tengah situasi yang tidak baik. Saya kasih ilustrasi ya. Ada tanaman jagung. Tanaman jagung itu pasti ada persiapannya. Tanahnya digemburin, kemudian petani tanam benih di dalam tanah, kemudian ya dipupuk, kemudian ada perawatan. Setelah dirawat turunlah hujan. Ya, hujan, tumbuhlah 1 bulan, kemudian ada mungkin rumput liarnya dicabut-cabutin, kemudian hamanya dibasmi, mungkin dari semprot. Ada hujan,
ada petir, ada angin kencang, sehingga mungkin akan mengganggu pertumbuhan dari jagung. Tapi akhirnya jagung itu akan bertumbuh, 3 bulan kemudian akan berbuah, akan menghasilkan, ya, akan menghasilkan. Jagung itu akan manis, jagung itu akan dipetik oleh petani tersebut dan harvest akan menuai berlimpah-limpah. Setelah menghadapi banyak proses, setelah digemburin, setelah ada hama, ada rumput liar, bahkan petir, hujan, angin puting beliung, mungkin anginnya kencang, dingin, panas terik matahari, tapi ujungnya jagung itu menghasilkan buah yang manis. Tapi coba Bapak Ibu bayangkan, kalau benih itu ditanam di pot, benih jagung ditanam di pot, tanahnya subur, dan di pot kemudian diletakkan di kamar beruang AC, tidak ada panas, tidak ada angin, tidak ada terik, tidak ada petir, tidak ada kehujanan, yang hanya mungkin tidak ada hama mungkin. Tapi lihat, akhirnya jagung itu mungkin berbuah tapi tidak besar, tapi tidak menuai, tidak menghasilkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin jagung itu dapat AC, angin, adem-adem, tidak menghadapi alam, tidak menghadapi petir, tidak menghadapi hujan, tidak menghadapi angin yang luar biasa. Tapi ujungnya jagung itu tidak menghasilkan yang luar biasa. Kali ini kita bisa bandingkan jagung yang ditanam di alam semesta, di tanah, dengan musim yang berbeda-beda, hujan panas, hujan panas, hujan panas, panas dingin, tapi ujungnya jagung ini menghasilkan. Sedangkan jagung yang kedua ditanam di rumah, di pot, ada AC, tidak kena matahari, tidak panas, hanya diadem-adem saja, ujungnya tidak menghasilkan apa-apa. Sama dengan hidup saudara. Berbahagialah, Alkitab mengatakan, orang yang menghadapi berbagai masalah. Kenapa? Orang yang menghadapi masalah lah ujungnya ia akan menghasilkan. Ya, kita lihat hidup kita. Kalau hidupmu banyak masalah, mestinya bersyukur. Kenapa? Tuhan pasti tolong. Ketika menghadapi panas, Tuhan akan tolong. Menghadapi hujan, Tuhan tolong. Ujungnya akan menghasilkan. Kita komparasi jagung pertama, jagung kedua. Jagung pertama akan menghasilkan. Nah, hidup orang Kristen akan matang, akan berbuah setelah menghadapi banyak masalah, setelah banyak menghadapi pergumulan. Amin. Alkitab mengatakan dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Alkitab menuntut untuk berbahagia. Karena apa? Di balik kebahagiaan itu, di balik hati yang bahagia itu, Allah, mungkin Bapak Ibu tidak bisa melihat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia bekerja untuk kebaikan kita, untuk mendatangkan kebaikan bagi Bapak Ibu, bagi amang boru, bagi namboru, bagi tulang nan tulang, bagi abang, bagi adik, bagi ito, semua, bagi opung, semua yang ada di sini. Saya mau katakan, jangan ragu, jangan bimbang. Tuhan Yesus turut, dengarkan ini, Tuhan Yesus turut bekerja. Jangan ragu, jangan bimbang. Tuhan Yesus turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan, untuk mendatangkan kelimpahan, untuk mendatangkan kebahagiaan, untuk mendatangkan kesehatan.
Percayalah Bapak Ibu, percayalah hari ini Tuhan Yesus melihat kita dari surga. Ketika Bapak Ibu percaya, apapun pergumulanmu, apapun persoalanmu, ingat ini. Tuhan turut bekerja. Katakan turut bekerja. Katakan turut bekerja. Ada amin? Turut bekerja dalam segala, kan? Bukan sebagian. Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Percaya itu ya. Jangan ragu, sekali lagi. Jangan ragu, jangan bimbang. Saya Pendeta Fernando Sinaga mengingatkan seluruh jemaat Tuhan. Jangan ragu, jangan ragu amang. Tuhan kita baik sekali. Baik sekali. Mungkin Bapak Ibu pikir jagung yang di luar sana kan kena panas. Kita pikir kok kejam kali Tuhan ya. Mungkin dia kena dingin, menggigil dia. Kejam kali Tuhan ya. Tapi itu kebaikan kita. Ujungnya jagung yang kena panas, kena hujan, kena hama, kena rumput liar. Itulah yang menghasilkan, yang menuai. Ada amin? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, percayalah Tuhan baik bagi kita. Kemudian Tuhan baik kepada orang yang mengasihi Dia. Nah, bagian kita ini, bagian Bapak, bagian Ibu, ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi pergumulan, ketika menghadapi perkara-perkara di luar sana, ingat ini. Bagian kita adalah mengasihi Tuhan. Love Him. Cintai Tuhan. Sayangi Tuhan, maka engkau akan dibelanya. Udahlah bagian kita, nggak usah minta pembelaan dari A, B, C, dan Z. Nggak usah minta pembelaan dari mana-mana. Minta pembelaan dari surga. Amin. Minta pembelaan dari Yesus. Kasihi Tuhan. Caranya doa, pujian, penyembahan, baca firman. Itu aja kita lakukan. Martamiang. Ada? Minta hikmat dari Tuhan. Minta perlindungan dari Tuhan. Lihat perbedaan bangsa Israel. Siapa yang masuk bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian? Memang Allah berkata kepada Musa, Musa, aku ingin bangsaku mendapatkan tanah perjanjian. Tapi lihat, untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir tidak gampang. Tuhan tanda kutip mengeraskan hati Firaun, sehingga sulit sekali sampai ada tulah demi tulah untuk mengizinkan mereka keluar. Akhirnya apa? Bangsa Israel ini generasi Musa atau generasi pertama yang dari bangsa Mesir, yang sudah terbiasa menikmati berkat Tuhan, sudah biasa menikmati kelimpahan di Mesir. Ketika mereka menghadapi padang gurun, akhirnya apa? Alkitab mencatat, tidak ada satupun dari generasi itu yang sampai ke tanah perjanjian. Yang bisa masuk ke tanah perjanjian adalah generasi yang lahir di padang gurun, yang lahir dari penderitaan, yang lahir dari panas terik, yang lahir dari dinginnya malam, yang lahir dari perkara-perkara dahsyat. Generasi kedua lah yang punya mental matang karena sudah terbiasa dengan pergumulan. Generasi kedua lah yang terbiasa mengalami perkara-perkara, masalah-masalah. Dan ujungnya dia punya mental bersyukur dapat tanah perjanjian. Alkitab mencatat generasi pertama semua mati. Generasi pertama di Israel, bangsa Israel. Generasi kedua mereka lolos. Generasi Yosua lolos ke tanah perjanjian. Amin. Hal ini membuktikan Tuhan menyiapkan saudara masuk dalam pergumulan, tapi ujungnya tanah perjanjian. Amin. Amin. Saya baca Mazmur 36. Mazmur 30 ayat 6. Selalu ada yang baik di tengah situasi yang tidak baik. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Alkitab menubuatkan persoalanmu hanya sesaat,
Alkitab menubuatkan persoalanmu hanya sekejap mata. Bagian kita adalah minta kemurahan Tuhan, sehingga kemurahan Tuhan itu seumur hidup. Sepanjang malam kita menangis karena berdoa, tapi menjelang pagi ada kabar baik, yaitu sorak-sorai. Kita harus bersahabat dengan Tuhan. Kita harus mencintai Tuhan. Kita harus minta pertolongan dari Tuhan. 3 konsep persahabatan yang keliru sama Tuhan. Catat ini. 3 konsep persahabatan yang keliru sama Tuhan. Kita berkomunikasi sama Tuhan karena apa? Saat lagi susah. Berdoa karena lagi susah. Berdoa karena perlu penyelesaian. Karena lagi ribut dia berdoa. Karena dia lagi sedih dia berdoa. Karena dia lagi punya kesusahan dia berdoa. Baru dia berdoa. Itu salah. Itu namanya sahabat dalam kesempitan. Udah ada masalah baru berdoa. Sudah susah baru berdoa. Enggak lah. Berdoa itu harus terus menerus seperti nafas. Itu doa. Pagi doa walaupun gak ada masalah, pagi berdoa. Iyalah, jangan ada masalah baru berdoa. Belum. Pas ada masalah puasa. Belum. Pas mau cari kerja baru puasa. Terlambat kau sudah. Kata orang Jakarta, terlambat sudah kau datang padaku cuap-cuap. Jangan mau kerja baru doa. Doalah sebelum kerja. Doalah tiap hari. Baca Alkitab tiap hari. Ada amin? Nah itu konsep persahabatan yang keliru sama Tuhan. Berdoa saat lagi susah. Konsep yang kedua kalau bersahabat sama Tuhan, yang kedua, kalau dia mengambil keputusan besar, dia berdoa. Salah. Konsep kedua persahabatan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, kalau dia mengambil keputusan besar, berdoa. Enggak. Doanya terus, mengambil keputusan, enggak keputusan, tetap doa. Konsisten martamiang. Konsisten memuji, konsisten tuhuria. Konsisten doamu, konsistenkah kita? Jangan ada maunya baru berdoa. Ibu pendeta doaan saya, ya doa. Yang ketiga, ingin sesuatu dari Tuhan kalau ada maunya. Ingin sesuatu dari Tuhan kalau ada maunya, baru dia berdoa. Nah, saudaraku, pertemanan dengan Tuhan itu adalah suatu kehormatan. Sebagai orang yang dikasih Tuhan, pemazmur menyadari bahwa dalam hidup selalu ada masa-masa yang tidak menyenangkan, masa-masa yang sukar. Sebagai orang percaya, masa-masa yang sukar yang kita alami tentu maksudnya bukan selamanya karena ada dosa atau pelanggaran, tapi kadang kesulitan Tuhan izinkan terjadi untuk melatih kepekaan rohani kita, membuka mata iman kita bahwa Dia adalah Tuhan, sang pengendali kehidupan. Dia sanggup mengubah setiap keadaan. Mazmur 30 ayat 6b mengatakan, sekali lagi, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi ada sorak-sorai. Artinya bahwa hanya sesaat saja kesulitan itu ada. Hari-hari ini dunia sedang menghadapi masa-masa yang sulit, yang tidak ada seorang pun bisa memprediksi kapan semua ini akan berlalu. Kita hanya bisa berharap bahwa semoga ini cepat berlalu. Sebagai orang percaya, kita juga tidak bisa mengerti dan tahu kapan COVID ini berhenti. Tapi kita selalu minta tolong sama Tuhan. Yang bisa kita lakukan di masa-masa ini adalah berdoa, memuji Tuhan, menyanyikan syukur, dan percaya bahwa kasih-Nya tidak pernah berubah sekalipun dunia berubah, sekalipun dunia goncang. Ya, kita berkata Yusuf mengalami masa-masa yang sulit. Yusuf, siapa lagi? Ayub juga mengalami masa yang sukar. Ya, siapa lagi? Paulus juga mengalami masa sukar. Tapi mereka apa? Memuji Tuhan, berdoa pada Tuhan, berseru pada Tuhan. Saya ada ilustrasi lagi, bunga matahari dianggap sebagai simbol kebahagiaan, simbol kekuatan, simbol cinta. Simbol bunga matahari itu dikatakan sebagai simbol bunga yang menengadah wajahnya ke surga, ke matahari. Nah, kalau orang yang suka menengadah kepalanya ke surga, mencondongkan hatinya ke surga,
mencondongkan doanya selalu ke surga. Itulah yang orang berhikmat. Alkitab berkata, kalau kau kurang hikmat, doa, minta hikmat. Mungkin Bapak sebagai orang politik di sini, berdoa, minta hikmat. Mungkin Bapak Ibu sebagai pedagang hari ini, minta hikmat. Mungkin Anda sebagai pengajar hari ini, minta hikmat. Mungkin Bapak Ibu sebagai karyawan hari ini, minta hikmat. Mungkin Bapak Ibu sebagai sintua hari ini, minta hikmat dari Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sebagai siswa, minta hikmat. Lihat, ketika kita menengadah ke surga, itu tanda kita minta hikmat dari surga. Amin. Matius 17 ayat 2 mengatakan dengan jelas. Matius 17 ayat 2. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Sama seperti bunga matahari. Bukankah seharusnya kita juga menengadah ke surga? Mencondongkan hati kita ke surga. Kan ada lagu bagus tuh. Ku pandang wajahmu, ya, dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Mari angkat tanganmu. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Selalu ada yang baik di tengah situasi yang tidak baik. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, ya, Pemazmur menghayati hidup pemberian Tuhan adalah suatu pergumulan, memahami persis seperti suka duka. Itulah yang membuat orang-orang percaya tetap menjadi kesayangan Tuhan. Bagian kita, Bapak Ibu, kasihi Tuhan Allahmu, maka engkau akan menerima pembelaan. Sayangi Tuhanmu, maka engkau akan mengalami pembelaan. Amin. Martami yang hamu ngamanginang, abang ade memboru namboru, tulang dan tulang. Itulah pembelaan kita. Yohanes 16 ayat 20. Yohanes 16 ayat 20. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Ada amin? Wow, ini sakti sekali ayat ini. Duka citamu akan diubah, gelapmu akan diubah menjadi terang, sakitmu akan Tuhan ubah menjadi kesehatan, miskinmu Tuhan ubahkan menjadi kelimpahan. Alkitab berkata 2 ikan, 5 roti dan 2 ikan, bukan 7. Tapi Alkitab berkata 5 roti dan 2 ikan, 5.000 jawabannya. Jadi jangan pakai matematika dunia. Matematika dunia 1 tambah 1 2. Matematika dunia 2 tambah 2 4. Tapi matematika Tuhan tidak seperti dunia. Ada amin? Jangan berpikir seperti dunia. Berpikirlah seperti Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Pendeta bagus naik, udah sembah Tuhanmu, engkau akan kelimpahan. Pendeta anakku mau sekolah, sembah Tuhan, engkau akan berkati. Pendeta marah tahu, sembah Tuhan, engkau akan sembuhkan. Ada amin? Ada amin? Dimanapun Anda berada, rakyat apapun engkau berada, ibadah, mari hari ini saya menantang saudara. Ingat ini,
Tuhan Yesus sangat baik untuk kita. Tuhan yang mengubah duka citamu menjadi sukacita. Tuhan yang mengubah gelapmu menjadi terang. Tuhan yang mengubah masa depanmu suram menjadi masa depan yang cerah. Ingat rahasianya, kasihilah Tuhan Allahmu. Ada amin? Ada amin? Terakhir, khotbah saya singkat saja ya. Ketika kamu di bawah, mereka tidak menganggap kamu. Ketika kamu sama dengan mereka, mereka anggap kamu saingan. Ketika kamu di atas mereka, mereka memusuhi kamu. Bagian kita adalah happy-happy saja. Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Itu kata orang. Apapun orang-orang ucapkan, jangan gubris. Strict, percaya Tuhan. Percaya Tuhan. Sekali percaya Yesus, tetap Yesus. Alkitab menegaskan dalam Yohanes 16 ayat 21. Yohanes 16 ayat 21. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seseorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Seseorang ingin mengalami kemenangan, mesti melewati banyak pergumulan. Seseorang ingin sukses, mesti banyak mengalami perkara. Tapi ujungnya lihat, orang-orang yang menghadapi duka cita di awal akan mengalami sukacita di akhir. Ada amin, ada amin. Doa saya seluruh jemaat Tuhan yang hari ini hadir maupun tidak hadir, kasihilah Tuhan Allahmu, sayangi Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Martaminyang, berdoa saja. Doakan saya biar saya sehat, doakan keluarga saya sehat, doakan Ibu Pendeta R. Panggabean, ibu kita tercinta, doakan semua kegiatannya, doakan seluruh jemaat-jemaat. Ketika Bapak Ibu mendoakan orang lain, maka orang lain pun akan mendoakan saudara. Ketika Bapak Ibu mendoakan orang lain, maka malaikat pun akan menjaga saudara. Ya, tabur tuai. Doakan saya, maka Tuhan akan menolong saudara. Doakan kami, maka Tuhan akan menolong saudara. Ada amin. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini, singkat, padat, cepat, lugas. Kata kuncinya khotbah hari ini adalah kasihilah Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan mengubah situasi yang buruk menjadi situasi yang baik. Bagaimana cara mengasihi? Martaminyang, jamangnya, yang inangnya, martaminyang, holanido ataku, holanido jamitaku, martaminyang, berdoalah. Ada amin? Kita berdoa ya. Kita angkat pujian, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Katakan, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari awal ya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sama-sama katakan, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, katakan, berarti. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan.
Saya berdoa untuk saudara. Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa, buka mata kami bahwa Engkau adalah sumber satu-satunya yang menolong kami. Pertolongan kami datangnya dari sorga. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tuntun langkah hidup kami untuk mendapatkan kemenangan. Perkara-perkara yang kami lewati, semuanya Tuhan yang gandeng. Perkara-perkara yang ada di depan kami, Tuhan yang pegang kami. Apapun itu kami tahu keputusannya, Tuhan selalu memegang kami. Tuhan selalu menjaga kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta R. Panggabian, mama kami, opung kami. Jaga mama kami Tuhan. Beri kesehatan, berikan hikmat, berikan kekuatan. Tuhan, hamba berdoa, berikan perlindungan. Bela mama kami, bela mama kami, bela mama kami. Tuhan, kirimkan malaikat surga, menguatkan. Seperti kau kuatkan Gideon, mengalahkan 135.000 pasukan. Awalnya 32.000 pasukan yang dia miliki, tapi itu Tuhan saring jadi 10.000. Akhirnya hanya 300. Dengan 300 tentara yang Tuhan pilih bersama Gideon, mengalahkan ratusan ribu musuh-musuh. Hari ini kami butuh perlindungan dari Tuhan. Tuhan, tolong kami, tolong gereja ini, tolong seluruh jemaat Tuhan. Aku berdoa, ubah gelap menjadi terang, ubah miskin menjadi kelimpahan, ubah sakit menjadi kesembuhan. Angkat seluruh penderitaan kami, dan kami mengalami kemenangan-kemenangan. Tuhan, ubahkan menjadi kelimpahan, penuaian. Kami diberkati hari ini, kami diberkati hari ini, kami diberkati hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Shalom, 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 shalom.